Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khutbatul ula liyaumil jumu'ah. Al-khutbatul ula ini adalah khutbah yang pertama liyaumil jum'ah, untuk hari Jumat. Maksudnya untuk sholat Jumat. Ini adalah khutbah yang pertama untuk sholat Jumat. Seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa dalam sholat Jumat itu diawali dengan khutbah, yang mana ada dua khutbah yang dipisah dengan imam duduk. Nah, ini adalah khutbah yang pertama. Khutbah itu berisi, yang pertama adalah kalimat pujian kepada Allah. Yang kedua berisi doa sholawat, doa rahmat untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat adalah nasihat kepada jamaah sholat Jumat. Dan khutbah ini dikerjakan oleh imam dengan berdiri setelah muadzin selesai mengumandangkan azan yang kedua. Jadi pada zaman Rasulullah, sholat Jumat itu azan dikumandangkan dua kali, azan dan qomat saja. Begitu azan selesai, kemudian Rasulullah berdiri untuk memulai khutbah. Kemudian ketika khutbahnya selesai, muadzin qomat, kemudian sholat Jumat dikerjakan. Pada zamannya Utsman bin Affan, beliau membuat ijtihad, azannya 3 kali. Yang pertama, azan dikumandangkan supaya orang-orang yang masih beraktivitas mengetahui kalau ada segera akan didirikan sholat Jumat, sehingga pulang dari tempat aktivitasnya masing-masing. Azan yang kedua yaitu menjelang imam khutbah. Kemudian yang ketiga adalah qomat. Nah, berarti sekarang ini adalah setelah azan yang kedua. Jadi imam berdiri, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan muadzin mengumandangkan azan. Begitu muadzin sudah selesai, lalu membaca doa setelah azan, barulah kemudian khatib berdiri untuk memulai khutbah. Alhamdulillah, adapun segala puji iku lillahi, bagi Allah, yaitu alladzi zat hadana, yang telah menunjukkan siapa zat na pada kami, lihadza, pada ini surga. Jadi lafadz ini mengambil ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 43. Dalam konteks ayat tersebut, ini adalah ucapannya ahli surga sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah karena telah ditempatkan pada surga. Nah, kalimat ini kita baca atau dibaca oleh khatib, maksudnya lihadza, pada ini Islam, bukan pada ini surga, karena memang kita masih hidup. Jadi konteksnya di sini adalah lihadza, pada ini hidayah, ini Islam. Wa ma kunna, dan tidak ada kami, iku linahtadiya, supaya mendapat petunjuk kami, laula an hadana, seandainya tidak menunjukkan na pada kami, siapa Allahu, Allah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menunjukkan kami pada ini agama Islam, pada ini hidayah. Dan kami tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Kami mendapat petunjuk itu semata-mata karena hidayah dari Allah, bukan karena yang lain. Laqad ja'at, niscaya sungguh telah datang, siapa Rasulur Rabbina, beberapa utusan Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, membawa risalah agamanya Allah. Beberapa utusan kami telah datang dengan membawa kebenaran, yaitu agama Islam.
risalah agamanya Allah. Wa nudu, dan dipanggil mereka ahli surga, dipanggil oleh para malaikat, an, bahwasanya tilkumul jannah, demikian itu surga, uristumuha, yang diwarisi kalian ha pada surga, iku bima, sebab apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian waktu hidup di dunia, iku ta'maluna, beramal kalian, yaitu mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Dan mereka ahli surga dipanggil oleh para malaikat. Surga yang diwariskan kepada kalian itu sebab amalan yang kalian kerjakan di dunia. Karena kalian di dunia beramal, mengerjakan agama yang hak, yaitu agama Islam, maka sekarang kalian diwarisi surga. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu dijelaskan bahwa yang dimaksud diwarisi itu karena orang iman ahli surga itu mendapatkan satu, jatah surganya sendiri. Yang kedua, jatah surga yang semestinya diberikan kepada orang yang ternyata dia masuk neraka. Sehingga jatahnya orang kafir yang masuk neraka ini, jatah surganya orang kafir yang masuk neraka ini kemudian diwariskan kepada orang Islam, kepada orang iman. Sehingga bahasanya diwarisi kalian. Karena setiap orang itu oleh Allah sudah diberi jatah surga. Kalau ternyata dia kafir lalu masuk neraka, maka jatah surga untuknya itu diwarisi atau diberikan kepada orang iman. Sehingga kalimatnya kalian diwarisi pada surga. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 43. Huwa, adapun Allah iku alladzi dzat, arsala, yang telah mengutus siapa zat, rasulahu, pada utusannya zat, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad di sini, bukan utusan yang lain, bil huda, dengan membawa petunjuk dari kesesatan, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah. Liyudhirahu, supaya memenangkan siapa Allah, hu, pada agama yang hak, ala dini, mengalahkan agama selain Islam, kullihi, kesemuanya agama. Allah itu adalah zat yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Jadi agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar sekaligus petunjuk dari jalan kesesatan, dari kesesatan. Yang tujuannya supaya Allah memenangkan agama Islam ini, mengalahkan semua agama. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir, Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus utusan lagi, Allah tidak mengutus Nabi lagi, sampai nanti datangnya hari kiamat. Walau kariha, dan walaupun benci, siapa al-musyrikuna, orang-orang yang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik benci pada menangnya agamanya Allah, pada menangnya agama Islam. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9. Laqad manna, niscaya sungguh telah memberi anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang sangat tinggi nilainya, bukan hanya pemberian biasa. Siapa Allahu Allah, alal mu'minina, atas orang-orang iman. Idz ba'atsa, ketika mengutus siapa Allah, fihim, di kalangan mereka orang-orang iman,
rasulan pada seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad. Min anfusihim, dari diri mereka, yaitu dari golongan mereka. Nabi Muhammad yang merupakan orang Arab diutus oleh Allah di kalangannya orang-orang Arab juga. Yatlu, yang membaca siapa utusan, alaihim, atas mereka orang-orang iman, ayatihi, pada beberapa ayat-ayatnya Allah yang berisi perintah, larangan, dan juga cerita. Yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan siapa utusan him, pada mereka. Mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dengan cara mengajarkan cara bertobat. Ya, dengan cara mereka beriman dan bertobat, sehingga mereka akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Wa yu'allimuhum, dan mengajari siapa utusan hum, pada mereka, al-kitab, pada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, ilmu atau pengertian yang mencocoki pada hukumnya Allah Rasul, pada hukumnya Allah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah al-hadits atau as-sunnah. Wa in, dan bahwasanya kanu, telah ada mereka, min qablu, dari sebelumnya, maksudnya sebelumnya datangnya utusan, datangnya Nabi Muhammad, iku lafi dolalin, niscaya di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang iman. Sungguh Allah telah memberikan pemberian yang sangat-sangat berharga bagi orang-orang iman, yaitu ketika itu Allah mengutus seorang utusan di kalangan mereka dari golongan mereka sendiri, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah, orang-orang Arab, yang mana Nabi Muhammad ya berasal dari orang Arab, orang Mekah sendiri. Yang utusan itu membacakan beberapa ayatnya Allah kepada mereka, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah, berisi larangan, dan juga berisi cerita. Dan utusan mensucikan kepada mereka, mengajari mereka untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dengan cara beriman dan bertobat. Dan utusan itu mengajarkan kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, kepada mereka, sehingga mereka bisa menetapi agama yang benar. Karena agama yang benar itu amalannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Dan sebelum datangnya utusan, mereka ada di dalam kesesatan yang jelas, karena memang belum mengetahui cara ibadah yang benar, cara ibadah yang dikehendaki oleh Allah, cara ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang bisa menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah dan mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Mereka baru terbebas dari kesesatan setelah datangnya Nabi Muhammad dengan menyampaikan ayat-ayatnya Allah dan sunnahnya. Mereka mengikuti, barulah mereka ada di dalam alam petunjuk, alam keimanan. Ini laqad manallahu, seterusnya itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 164. Asyhadu, bersaksi aku, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan
tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah, alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallama, dan semoga memberi keselamatan siapa Allah, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabat itu adalah orang iman yang menjumpai Nabi atau sezaman dengan Nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Semoga Allah memberi rahmat dan memberi keselamatan atas Nabi Muhammad, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, dan atas para sahabatnya Nabi Muhammad. Amma, adapun apa-apa ba'du, setelah itu, dan seterusnya. Faya ayuhan nas, maka wahai ingatlah manusia, ittaku, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah, Ta'ala, yang maha tinggi siapa Allah, wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu, pada Allah. Wahai ingatlah manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, percaya pada cerita-ceritanya. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, iku amarakum, telah perintah siapa Allah kum, pada kalian, biawamiro, pada beberapa perintah, fantasilu, maka mengerjakanlah kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian pada beberapa perintah, maka kerjakanlah perintah-perintah Allah tersebut. Wa nahakum, dan telah melarang siapa Allah kum, pada kalian, binawahi, pada beberapa larangan, fajtanibuhu, maka menjauhilah kalian. Fajtanibu, maka menjauhilah kalian. Dan Allah telah melarang kalian dengan beberapa larangan, maka jauhilah larangan-larangannya Allah tersebut. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah, pada Allah, Ta'ala, yang maha tinggi siapa Allah, wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu, pada Allah. Alaikum, menetapilah kalian, bil falahi, pada keuntungan. Fala falaha, maka tidak ada keuntungan, illa, kecuali bi kitabillah, dengan kitabnya Allah, maksudnya mengamalkan Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan dengan sunnah nabinya Allah, maksudnya mengamalkan sunnah atau al-hadis. Maka tidak ada keuntungan kecuali dengan menetapi, dengan mengerjakan Al-Quran dan mengerjakan sunnah nabinya Allah. Keuntungan di dunia dan di akhirat itu hanya bisa diperoleh kalau kalian menetapi Al-Quran dan sunnah nabinya Allah. Ala, ingatlah, faqad qala, maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu, telah meninggalkan aku Nabi, fikum, di kalangan kalian,
Amro ini pada dua perkara. Lan tadillu, tidak akan sesat kalian, ma tamassaktum, selama berpegang teguh kalian, bihima, dengan keduanya. Ingatlah, Nabi telah bersabda, telah kutinggalkan dua perkara di kalangan kalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut. Di dunianya bisa menetapi agama yang benar, di akhiratnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dua perkara tersebut adalah kitaballahi, kitabnya Allah, bisa sebagai nasab gantinya amro ini, atau kitabillahi dengan khofat dengan jar sebagai badalnya bihima. Wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya Allah, yaitu al-hadis. Dua perkara tersebut adalah kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya Allah, yaitu al-hadis. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah Ta'ala, yang maha tinggi, siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu, pada Allah. Alaikum, menetapilah kalian, bi kitabillahi, pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa sunnati rasulihi, dan sunnah utusannya Allah, yaitu al-hadis. Fa innal amala, maka sesungguhnya amalan, bihima, dengan keduanya, yang berdasarkan Quran dan hadis, iku mujibun, mewajibkan, linailil fauzi, untuk memperoleh keuntungan, wal jannati, dan beberapa surga. Tetapilah kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Allah Al-Hadis, karena amalan yang berdasarkan Quran dan hadis itu mewajibkan untuk memperoleh keuntungan dan beberapa surga. Karena hanya amalan yang berdasarkan Quran dan hadis saja yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka dan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, yang maha tinggi, siapa Allah. Waman, dan barang siapa, yuti', yang taat dia, Allah, pada Allah, prakteknya mengerjakan hukum-hukumnya Allah, Al-Quran, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad, mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, faqad faza, maka sungguh beruntung dia, fauzan, dengan keuntungan, aziman, yang sangat besar. Sungguh Allah telah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya Allah, maka sungguh dia beruntung dengan keuntungan yang sangat besar, yaitu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Waman, dan barang siapa yuti', yang taat dia, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yudkhilhu, maka akan memasukkan siapa Allahu padanya, jannatin, pada beberapa surga. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan utusannya, maka Allah akan memasukkannya pada beberapa surga. Dikatakan beberapa surga karena Allah menciptakan surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Wa innal amala, dan sesungguhnya amalan ibadah, bighairihima, dengan tanpa keduanya, tidak berdasarkan Quran dan hadis, iku mardudun, ditolak. Sesungguhnya amal ibadah yang tidak berdasarkan Quran dan hadis itu ditolak oleh Allah. Tidak hanya ditolak, justru diancam masuk ke dalam neraka.
Faqad qala, maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amila yang mengerjakan dia amalan pada pekerjaan, pada amalan, maksudnya amal ibadah, laisa yang tidak ada alaihi atas amalan, opo amruna perkaraku Nabi, tidak ada dasarnya, baik dalil dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, fahuwa maka amalan iku raddun, maksudnya mardudun, ditolak. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak ada perkaraku atas amal tersebut, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka amalan itu ditolak, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. Al-jama'ata, maksudnya alaikum al-jama'ah, ilzamu al-jama'ah, menetapilah kalian al-jama'ata pada jamaah. Al-jama'ah, menetapilah kalian pada jamaah, tetapilah jamaah. Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, menetapilah kalian, bihablillahi, pada talinya Allah, maksudnya agamanya Allah, yaitu agama Islam, jami'an, dengan cara berjamaah, bersatu diwadahi dalam wujud jamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah kalian. Sungguh Allah telah berfirman, tetapilah talinya Allah, tetapilah agamanya Allah, agama Islam, dengan cara berjamaah, bersatu di dalam jamaah. Dan janganlah kalian berpecah belah menetapi agamanya Allah tapi tidak berjamaah, itu namanya firqah. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, menetapilah kalian bil jamaati, pada jamaah. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, menjauhilah kalian, wal firqata, pada firqah, pada berpecah belah, tidak berjamaah. Dan Nabi bersabda, tetapilah jamaah, dan takutlah, jauhilah pada firqah, berpecah belah yang tidak berjamaah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa arada yang menghendaki dia, buhbuhatal jannati, pada tengah-tengahnya surga, maksudnya di dalamnya surga, fal yalzam, maka hendaklah menetapi dia al jama'ata, pada jamaah. Nabi telah bersabda, barang siapa yang ingin berada di tengah-tengahnya surga, barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah dia menetapi jamaah. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. As-salata, aqimus salah, aqimu, menetapilah kalian as-salata, pada salat. Aqimu, menetapilah kalian as-salata, pada salat. Tetapilah salat, tegakkanlah salat. Fa innaha, maka sesungguhnya salat, maksudnya salat di sini ya salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam itu, iku imaduddin, beberapa tiangnya agama. Karena sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama. Yang membuat agama itu bisa berdiri, yang membuat agama itu bisa tegak adalah salat.
agamanya seseorang dikatakan tegak kalau dia tertib di dalam mengerjakan kewajiban ibadah sholat. Man barang siapa hafidhuha yang menjaga dia pada sholat, dijaga baik waktunya, kesuciannya, kekhusyuannya, tumakninahnya, faqad hafidhu maka sungguh menjaga dia dinahu pada agamanya orang. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sungguh dia menjaga pada agamanya. Waman dan barang siapa doya'aha yang menyia-nyiakan dia pada sholat, dia tidak menjaga waktunya, tidak menjaga kesuciannya, tidak menjaga kekhusyuannya, tidak menjaga ketumakninahannya, fahuwa maka dia orang lima pada apa-apa ibadah, siwaha selainnya sholat, iku atya'u lebih menyia-nyiakan. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka pada ibadah selain sholat, pastilah dia lebih menyia-nyiakan, lebih tidak tertib. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taroka yang meninggalkan dia salasa juma'in pada 3 Jumatan, tidak ada keterangan harus berturut-turut, pokoknya 3 kali salat Jumat, tahaunan dengan meremehkan, maksudnya tidak ada uzur yang memperbolehkan dia untuk tidak salat Jumat, tapi dia sengaja tidak sholat Jumat. Contoh uzurnya ya sakit, bepergian, gitu. Biha pada sholat Jumat, tomba'a maka menyetempel, maka mengecap sebagai orang munafik, siapa Allahu Allah ala qalbihi atas hatinya orang. Barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat karena meremehkan pada sholat Jumat, ya, tidak ada uzur, tapi dia sengaja tidak mengerjakan sholat Jumat, maka Allah mengecap, Allah menyetempel hatinya sebagai orang munafik, karena dengan sengaja meninggalkan ibadah yang wajib. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena akan membaca ayat Al-Qur'an di sini, membaca ta'awud dulu. A'udzu, berlindung aku billahi kepada Allah, minasyaitoni dari syaitan ar-rajimi yang dirajam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai ingatlah orang-orang amanu yang beriman mereka. Ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan mati sungguh kalian, illa kecuali wa antum, sedangkan kalian iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, dan kalian jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, pada talinya Allah, maksudnya agamanya Allah, agama Islam, jami'an, dengan cara berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah kalian, tidak berjamaah. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, pada nikmatnya Allah, alaikum, atas kalian. Ingatlah kalian pada nikmatnya Allah. Setelah ingat kemudian bersyukur.
Yaitu ketika itu, sebelum datangnya Islam, sebelum kalian jadi orang Islam, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, kuntum telah ada kalian, khususnya orang-orang Madinah, orang suku Aus sama suku Khazraj, iku a'daan bermusuh-musuhan. Terjadi peperangan yang disebut perang Bu'ath di antara orang suku Aus sama suku Khazraj selama 120 tahun. Fa'alafa, maka mengumpulkan siapa Allah, merukunkan siapa Allah, baina qulubikum, antara beberapa hati kalian. Setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, ya, amar ma'ruf di Madinah, alhamdulillah Allah paring suku Aus maupun suku Khazraj jadi orang Islam. Setelah jadi orang Islam, Allah merukunkan hati kalian. Ya, tidak musuh-musuhan lagi, tidak perangan lagi. Fa'asbahtum, maka jadi kalian binikmatihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, beberapa saudara. Sebab nikmatnya Allah berupa hidayah, berupa Islam, kalian menjadi bersaudara, tidak musuh-musuhan lagi, tidak perangan lagi. Wa kuntum, dan telah ada kalian, Allah menggambarkan keadaannya orang-orang Madinah ketika dulu belum Islam, ala syafa khufratin, atas pinggirnya jurang, minan nari, dari neraka. Dan kalian dulu ketika belum masuk Islam, ibaratnya ada di pinggir jurang neraka. Sewaktu-waktu mati maka langsung tergelincir, gelundung masuk ke dalam neraka. Fa'angqadhakum, maka menyelamatkan siapa Allah, kum, pada kalian, minha, dari pinggir jurang neraka. Dengan cara Allah mendatangkan Nabi Muhammad, Allah mendatangkan agama Islam, kalian jadi orang Islam. Dengan kalian jadi orang Islam, Allah menyelamatkan kalian, menjauhkan kalian dari pinggir jurang neraka. Sehingga sewaktu-waktu mati, mendapatkan janji dari Allah, mati dalam keadaan Islam, masuk surga, selamat dari neraka. Karena seperti demikian itulah, yubayyinu, menerangkan siapa Allahu Allah, lakum, untuk kalian, ayatihi, pada beberapa ayatnya Allah. La'allakum, agar kalian ikut tahtaduna, mendapat petunjuk kalian. Seperti itulah Allah menerangkan beberapa ayatnya kepada kalian, supaya kalian mendapat petunjuk, supaya bersyukur. Dulu musuh-musuhan, dulu ada di pinggir jurang neraka, setelah jadi orang Islam jadi rukun, diselamatkan dari pinggir jurang neraka. Selanjutnya di dalam Islam, supaya tetap rukun, dipertahankan dirinya di dalam Islam, ya, supaya nanti mati dalam keadaan Islam. Ayat 103. Wal takun, dan hendaklah jadi, atau hendaklah ada, minkum, dari golongan kalian, siapa ummatun, umat, yada'una, yang mengajak mereka umat, ilal khairi, pada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan mereka umat, bil ma'rufi, pada kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah mereka umat, anil munkari, dari kemunkaran. Wa ulaika, dan demikian itu mereka, hum, mereka, iku al muflihuna, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa menetapi agama yang benar, di akhiratnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Hendaklah ada dari golongan kalian umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berarti di kalangan umat Islam itu harus ada orang-orang yang menjadi pelopor, menjadi motor di dalam mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ayat 104. Barokah, semoga memberi barokah. Ini doanya khotib yang diamini oleh makmum.
Barokah, semoga memberi barokah siapa Allahu Allah li kepadaku orang yang khutbah. Walakum, dan bagi kalian para peserta sholat Jumat, jamaah sholat Jumat. Fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, al-azimi, yang agung. Wa nafa'ani, dan semoga memberi manfaat siapa Allah ni padaku, wa iyyakum, dan pada kalian, bil ayati, dengan beberapa ayat Al-Quran, wa dzikri, dan peringatan, al-hakimi, yang menghukumi, atau al-hakimi, yang mempunyai hikmah. Innahu, sesungguhnya Allah, iku ta'ala, maha tinggi siapa Allah, jawadun, maha dermawan, karimun, maha mulia, malikun, menjadi raja, barun, baik, raufun, belas kasih, rahimun, maha penyayang. Sifat-sifatnya Allah ini maha semua, maha dermawan, maha mulia, maha menjadi raja, maha baik, maha belas kasih, maha kasih sayang. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian Allah pada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun, mengampuni pada orang-orang iman yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Ar-Rahimu, lagi maha penyayang, menyayangi kepada orang-orang iman. Nah, setelah selesai khutbah pertama ini, imam duduk. Ya, imam duduk sebagai pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ketika hendak memulai khutbah kedua, baru kemudian imam berdiri lagi. Al-khutbatu, khutbah atsaniyah, yang kedua. Khutbah yang kedua ini tidak dimulai dengan salam sebagaimana khutbah yang pertama. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, kama yajibu, sebagaimana wajib, alaina, atas kami, min hamdihi, dari pujiannya Allah. Maksudnya memuji kepada Allah. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Segala puji bagi Allah sebagaimana wajib bagi kami untuk memuji dan mengagungkan kepada Allah. Wa nashkuruhu, dan bersyukur kami hu pada Allah, subhanahu, maha suci Allah, ala ihsanihi, atas beberapa kebaikannya Allah, wa in'amihi, dan beberapa kenikmatannya Allah, wa takrimihi, dan memuliakannya Allah. Dan kami bersyukur kepada Allah yang maha suci atas kebaikannya, kenikmatannya, dan memuliakannya Allah kepada kami. Wa na'udzu, dan berlindung kami, bihi, kepada Allah, minta perlindungan kami bihi, kepada Allah, min syururi anfusina, dari beberapa kejelekan diri kami, kejelekan hati kami. Wa sayyiati a'malina, dan beberapa kejelekannya amalan kami, perbuatan kami. Wa min nazaghati syaitan, dan dari beberapa godaannya syaitan. Wa tauhimihi, dan bujukannya syaitan. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, an, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah, wahdahu, dengan esanya Allah. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah, tidak ada sekutu atau tidak ada yang menyamai, lahu, bagi Allah, fi rububiyatihi, di dalam sifat ketuhanannya Allah, dalam hal bahwa Allah itu maha menciptakan. Ya. Tidak ada selain Allah yang menyamai Allah dalam hal sifatnya Allah yang maha pencipta. Wa ilahiyatihi, dan sifat ketuhanannya Allah, dalam hal Allah itulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah. Kalau fi rububiyatihi, tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan sebagaimana Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan.
wa ilahiyatihi, di dalam sifat ketuhanannya Allah dalam hal berhak disembah, maka tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Wa asma'ihi, dan beberapa namanya Allah, wa sifatihi, dan beberapa sifatnya Allah. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Syahadatan, menyaksikan, syahadatan dengan persaksian, mubarra'atan, yang dibersihkan, minas syirki, dari syirik, wasyukuki, dan keraguan, salimatan, yang selamat. Maksudnya syahadatan mubarra'atan salimatan minasyirki wasyukuk. Aku bersaksi dengan persaksian yang dibersihkan dan selamat dari syirik dan ragu-ragu. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Al-makhsusu, orang yang dikhususkan, minar rabbi, dari Tuhan, dari Allah, dikhususkan dari Allah, bi kamali qurbihi, sebab sempurnanya, dekatnya Nabi Muhammad, dekatnya Nabi Muhammad kepada Allah. Wa taqdimihi, dan sebab sempurnanya, dahulunya Nabi Muhammad kepada Allah. Al-makhsusu minar rabbi bikamali qurbihi wa taqdimihi, yang Nabi Muhammad itu orang yang dikhususkan dari Allah sebab sempurnanya, dekatnya dengan Allah, dan sempurnanya dahulunya dengan Allah. Allahumma, ya Allah, salli, semoga memberi rahmat Engkau, wasalim, dan semoga memberi keselamatan Engkau, ala abdika, atas hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, termasuk seanak turunnya, otomatis yang Islam, otomatis yang iman, karena bisa jadi kemudian ada anak turunnya Nabi yang tidak Islam. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, ada juga di antara beliau-beliau para nabi itu yang anaknya tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya, seperti Nabi Nuh juga begitu. Wa ashabihi, dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad. Waman, dan orang. Waman, wawu atop di situ ya. Wasolli wasalim, seterusnya. Waman, dan atas orang, ikutafa, yang mengikuti dia, syar'ahu, pada syariatnya Nabi Muhammad, al-mutahhara, yang disucikan dari syirik, wattaba, dan mengikuti dia, millatahu, pada agamanya Nabi Muhammad, al-qawimata, yang tegak. Dan orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad yang disucikan dari syirik, dan orang yang mengikuti agamanya yang tegak. Berarti ya, semua orang iman sampai hari kiamat didoakan mendapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan. Ama adapun apa-apa ba'du, setelah itu. Faya ayuhan nas, maka wahai ingatlah manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah Ta'ala, yang maha tinggi, siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu, pada Allah. Fa inna ta'atahu, maka sesungguhnya taat kepada Allah, iku aqwamu, lebih benar, wa aqwa, dan lebih kuat. Sesungguhnya taat kepada Allah itu lebih benar dan lebih kuat. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zati, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, iku at-taqwa, ketakwaan. Lafadz ini kalau dalam Al-Quran itu konteksnya orang yang berangkat haji. Pengertian bagi orang yang berangkat haji, ketika kalian mengerjakan ibadah haji,
kalian supaya membawa bekal yang cukup, berupa makanan, berupa pakaian, karena sebaik-baiknya bekal dalam mengerjakan ibadah haji adalah bekal yang cukup. Tapi ini bisa dipraktikkan pada konteks nasihat kepada orang Islam, para jamaah sholat Jumat. Ya, di dalam mengarungi dunia menuju akhirat, kalian supaya membawa bekal. Karena sebaik-baiknya bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, anna asdaqal hadithi, sesungguhnya lebih benarnya cerita, iku kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Ketahuilah, sesungguhnya lebih benarnya cerita itu adalah kitabnya Allah, Al-Quran. Ya, apapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu benar, itu nyata apa adanya. Yang cerita yang sudah terjadi ya betul-betul kejadiannya seperti itu. Contohnya cerita tentang Allah menciptakan langit bumi, ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Nuh, cerita-cerita sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya betul-betul kejadiannya seperti itu. Kalau ceritanya akan datang tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang akhirat, ya nanti akan betul-betul terjadi seperti itu. Wa khairal huda wa khairal hadyi, dan sebaik-baiknya petunjuk iku hadyu Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu ada 3. Yang pertama adalah hidayah keimanan, hidayatul iman, dan itu hanya Allah yang punya hak untuk memberi. Yang kedua adalah hidayatul dalalah, petunjuk berupa contoh ibadah sunnah Nabi. Yang ketiga adalah hidayatul gharizah, petunjuk berupa naluri makhluk untuk mendapatkan bisa mencari rizkinya, untuk berlindung dari musuh-musuhnya. Nah, yang dimaksud sebaik-baiknya petunjuk di sini adalah sebaik-baiknya petunjuk ibadah atau contoh ibadah, itu adalah petunjuk ibadah, contoh ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jeleknya beberapa perkara, maksudnya perkara agama, iku muhdatsatuha, barunya perkara. Sejelek-jeleknya perkara agama itu adalah barunya perkara. Artinya tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tidak ada dalil di dalam Al-Hadits, dan juga tidak ada contoh di zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Ini khusus dalam urusan agama. Khusus dalam urusan agama. Kalau untuk urusan urusan perilaku manusia, kebutuhan manusia, teknologi dan sebagainya, itu tidak masuk di sini. Jadi yang dimaksud sejelek-jeleknya perkara di sini, sejelek-jeleknya perkara ibadah. Karena perilakunya manusia itu ada ibadah, ada. Nah, sejelek-jeleknya perilaku ibadah itu adalah ibadah yang baru. Tidak ada contohnya di dalam Quran hadis, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah yang jelek. Walaupun manusia mengatakan itu baik, tapi kalau ternyata tidak ada sandaran dalilnya, tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat, itu adalah sejelek-jeleknya perkara. Tapi kalau urusan duniawi tidak ada kaitan sama lafadz ini. Contohnya dulu tidak ada kamera, dulu tidak ada mikrofon dan sebagainya, dulu nggak ada kendaraan, dulu nggak ada pesawat, itu tidak dimaksud wasyarul umuri. Karena itu urusan adah, bukan urusan ibadah. Jangan keliru. Ya, jangan keliru. Wa kullu muhdatsatin, dan tiap-tiap yang baru, maksudnya ibadah yang baru yang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat, iku bid'atun, bid'ah, model baru. Karena memang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat. Setiap ibadah yang baru itu namanya bid'ah, model baru. Wa kullu bid'atin, dan tiap-tiap bid'ah iku dolalatun, sesat. Tiap-tiap model baru dari ibadah itu sesat. Ya. Tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis,
tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Wa kullu dhalalatin, dan tiap-tiap sesat iku finnari, di dalam neraka. Tiap-tiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Disitulah wajibnya untuk memurnikan ibadah, ya, baik secara teori maupun praktek dengan Quran dan hadis. Waalaikum, dan menetapilah kalian bil jamaati, pada jamaah. Fa inna yadallahi, maka sesungguhnya tangannya Allah, pertolongannya Allah, ridhonya Allah, iku alal jamaati, atas jamaah. Tetapilah jamaah, karena sesungguhnya tangannya Allah, ridhonya Allah, pertolongannya Allah itu atas jamaah. Waman, dan barang siapa syadza, yang keluar dari jamaah, baik dia menyatakan sudah keluar dari jamaah atau mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia sudah dihukumi keluar dari jamaah. Contohnya sudah sengaja tidak taat, sengaja untuk berbuat maksiat. Syadza, maka keluar dia ilan nari, menuju neraka. Barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia keluar menuju neraka. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annakum, sesungguhnya kalian, wa, dan besok, yaitu di hari kiamat, baina yadayillahi, di depannya Allah, iku mauqufuna, orang-orang yang diberhentikan, wa bi'amalikum, dan dengan beberapa amalan kalian, iku majziyuna, orang-orang yang dibalas, wa an af'alikum, dan dari beberapa perbuatan kalian, iku muhasabuna, orang-orang yang dihisab, orang-orang yang dihitung, wa ala tafritikum, dan atas kelalaian kalian. Tafrit itu contohnya dalam sholat, sudah masuk waktunya sholat, dia dalam keadaan longgar, tapi dia tafrit, menunda-nunda untuk mengerjakan sholat sampai waktu sholatnya berlalu, dia belum sholat, namanya tafrit. Nah, tafrit dalam ibadah juga begitu. Orang sudah terkena kewajiban ibadah, ya, dia santai-santai sampai akhirnya waktunya habis, dia belum mengerjakan ibadah tersebut. Maka atas tafrid atau kelalaian kalian, iku nadimuna, orang-orang yang menyesal. Dan ketahuilah, besok kalian akan dihentikan di hadapannya Allah, dan akan dibalas atas amalan kalian, dan perbuatan kalian akan dihisab, dan kalian akan menyesal atas kelalaian kalian. Wa saya'lamu, dan akan mengetahui siapa alladzina, orang-orang, zalamu, yang aniaya mereka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, ayyamun qalbin, pada manakah tempat kembali, yan qalibuna, akan kembali mereka. Dan di saat itu orang-orang yang aniaya, orang-orang yang di dunianya mereka kafir, orang-orang yang di dunia mereka fasik, akan mengetahui mereka akan kembali kemana. Karena besok di akhirat orang akan menerima buku amalannya itu, ada yang dia terima dengan tangan kanan, ada yang dia terima dengan tangan kiri. Orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri, dari catatan yang ada di dalam buku amalnya itu, dia sudah bisa mengetahui dia nanti akan menjadi penghuni surga apa penghuni neraka, yaitu mereka akan masuk ke dalam neraka. Tsumma lamu, kemudian mengetahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, iku amarakum, telah perintah siapa Allah kum, pada kalian, biamrin, dengan perintah suatu amalan,
Bada'a maka memulai siapa Allah fihi dengan perintah, binafsihi dengan dirinya Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kalian pada suatu perkara, suatu amalan, maka Allah memulai mengerjakan perkara tersebut. Wasana dan menomorduakan siapa Allah, giliran keduanya, fihi di dalam perkara, bimalaikatihi dengan beberapa malaikatnya Allah, al-musabbihati yang mensucikan bikudusihi dengan kesuciannya Allah. Yang giliran keduanya, Allah memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan perkara tersebut. Wasalasa dan menomortigakan siapa Allah, bikum pada kalian, ayyuhal mu'minun wahai orang-orang iman, min jinnihi dari jinnya Allah, wa insihi dan manusianya Allah. Giliran ketiga, Allah memerintahkan kalian wahai orang-orang iman dari golongan jin dan manusianya Allah untuk mengerjakan perkara tersebut. Jadi polanya seperti itu. Ketika Allah memerintahkan suatu perkara kepada orang iman, tahapan pertama Allah sendiri yang mengerjakan. Tahapan kedua Allah memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan. Barulah yang ketiga Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan perkara tersebut. Contohnya ini. Faqala maka berfirman Jalla yang maha agung, min qailin dari zat yang berfirman, aliman lagi maha mengetahui. Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan beberapa malaikatnya Allah, iku yusalluna mendoakan mereka. Kalau Allah memberi rahmat. Kalau malaikat mendoakan rahmat. Ala nabi atas nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Alif lam ta'rif dalam lafaz an-nabi ini menunjukkan kalau an-nabi itu makrifat tertentu, bukan semua nabi, tapi khusus Nabi Muhammad. Ala nabi di sini maksudnya khusus Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina wahai ingatlah orang-orang amanu yang beriman mereka, sallu mendoakanlah rahmat kalian alaihi atas Nabi Muhammad. Ya. Contohnya doa sholawat ya sholawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallimu dan mendoakanlah selamat kalian kepada Nabi Muhammad tasliman dengan mendoakan selamat sungguh. Contohnya dalam doa tahiyat itu. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat assalamu alaika ayuhan nabi terusnya itu. Itu wasallimu taslima. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi seperti itu prakteknya. Dalam hal Allah memerintahkan orang iman untuk mendoakan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang pertama kali memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah perintah pada orang iman untuk mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Wa qad qala dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang mendoakan rahmat dia alayya atasku Nabi Muhammad, sholatan pada doa rahmat wahidatan yang satu, contohnya sallallahu alaihi wasallam atau sholawat Ibrahimiyah, shalla maka memberi rahmat siapa Allah alaihi atas orang, biha sebab satu doa sholawat Allah memberi rahmat asron pada 10 rahmat. Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan rahmat padaku satu doa rahmat, satu doa sholawat, maka sebab satu doa sholawat tersebut Allah memberinya 10 rahmat.
Bahkan di hadis yang lain dijelaskan, sungguh rugi orang yang mendengar namaku disebut, tapi kemudian dia tidak mau mendoakan sholawat untukku. Ya, karena polnya, pahalanya, 1 doa rahmat, Allah membalas 10 rahmat. Contohnya ini, contoh doa rahmat. Allahumma ya Allah salli, semoga memberi rahmat engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, kama sallaita, sebagaimana memberi rahmat engkau ala Ibrahim, ala ali Ibrahim, atas keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik, dan semoga memberi barokah engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, kama barokta, sebagaimana telah memberi barokah engkau ala ali Ibrahim, atas keluarganya Nabi Ibrahim, fil alamin, di dalam seluruh alam. Innaka, sesungguhnya engkau iku hamidun, maha terpuji, majidun, lagi maha agung. Ini boleh kalimat fil alamin itu ikut kalimat berikutnya. Jadi komanya setelah lafadz fil alamin. Kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin. Boleh begitu. Sebagaimana engkau telah memberi barokah kepada keluarganya Nabi Ibrahim di dalam seluruh alam. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Atau boleh fil alamin ikut di lafadz berikutnya. Berarti komanya setelah lafadz ala ali Ibrahim, koma fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina, di dalam seluruh alam, innaka, sesungguhnya engkau Allah iku hamidun, maha terpuji, majidun, lagi maha agung. Ini juga disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah, karena menyebut, mendoakan Nabi Muhammad sekaligus menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah salli, semoga memberi rahmat engkau, wasallim, dan semoga memberi selamat engkau, keselamatan engkau, ala abdika, atas hambamu, wa rasulika, dan atas utusanmu, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, sahibil wajhi, orang yang mempunyai wajah, al-anwari, yang bercahaya, wal jabini, dan pelipis, al-azhari, yang mencorong, yang bersinar. Sifatnya Nabi Muhammad. Warda, dan semoga meridhoi engkau, Allahumma ya Allah, an ashabihi, dari beberapa sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman, dan Uthman, wa Ali, dan Ali. Wa ansa iri ashabi nabika, dan dari seluruh beberapa sahabat nabimu, ajma'ina, dengan kesemuanya. Sahabat itu adalah orang iman, orang Islam yang menjumpai Nabi atau sezaman dengan Nabi, walaupun tidak ketemu dengan Nabi. Wa ali tabi'in, dan dari tabi'in, maknanya orang-orang yang mengikuti. Tabi'in itu adalah orang iman yang menjumpai sahabat atau sezaman dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, karena memang tidak sezaman dengan Nabi. Itu adalah generasi kedua di dalam Islam. Generasi pertamanya sahabat, generasi keduanya tabi'in. Wa tabi'it tabi'in, dan orang yang mengikuti tabi'in atau atba'ut tabi'in, yaitu orang iman yang menjumpai golongannya tabi'in atau sezaman dengan golongannya tabi'in, tidak menjumpai sahabat karena memang tidak sezaman dengan sahabat. Waman, dan orang tabi'ahum, yang mengikuti dia, hum, pada mereka, mengikuti bi ihsanin, dengan kebaikan, maksudnya melanjutkan kebaikan, ila yaumidin, sampai harinya agama, maksudnya sampai hari kiamat. Wa anna, dan dari kami, sama doanya dengan depan, wardallahumma anna, ma'ahum, bersama mereka, binikmatika, dengan nikmatmu,
wa mannika dan anugerahmu, wa karamika dan kemuliaanmu, wa rahmatika dan rahmatmu. Ya arhamar rahimin, wahai lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi, wahai zat yang paling menyayangi. Allahumma ya Allah a'izza, semoga memenangkan engkau, semoga memuliakan engkau, al-islama pada agama Islam, wal muslimin dan orang-orang Islam, wa adzillah dan semoga menghinakan engkau, asyirka pada syirik, agama syirik, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, wa ahlik dan semoga merusak engkau al-kafarata pada orang-orang kafir, wansur dan menolonglah engkau al-mu'minin pada orang-orang iman, wa dammir dan semoga merusak engkau a'da ad-din pada beberapa musuhnya agama, orang-orang yang memusuhi agama Islam. Allahumma ya Allah aminna, semoga mengamankan engkau, semoga memberi keamanan engkau na pada kami, fi durina di dalam rumah kami atau di dalam desa kami, wa aslih dan semoga memperbaiki engkau, wulata umurina pada para pengatur perkara kami, waj'al dan semoga menjadikan engkau, Allahumma ya Allah, wilayatana pada wilayah kami, pada negara kami, fiman di dalam orang, khafaka yang takut dia kepadamu, wattaqaka dan bertakwa dia kepadamu, wattaba'an dan mengikuti dia, ridho kepada keridoanmu, birahmatika dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi, wahai Allah yang maha penyayang. Allahumma ya Allah akim, semoga menetapkan engkau, alamal jihadi pada beberapa tandanya jihad, tandanya perjuangan. Maksudnya orang-orang iman ya, di dalam kalangannya orang iman masih terlihat semangat di dalam memperjuangkan agama Islam, termasuk semangat untuk mencari ilmu, yang mana di zaman sekarang itu jihadnya jihad dengan ilmu ya. Dengan kita punya ilmu, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu, diri kita berilmu, saudara-saudara kita berilmu, sehingga di situ bisa mengamalkan agama yang hak ini. Waqama dan semoga merusak engkau ahla syirki pada ahli syirik, maksudnya pelaku kemusyrikan, wal fasadi dan ahli kerusakan, pelaku kerusakan, wal inadi dan ahli menentang, yaitu pelaku atau orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat bertentangan dengan hukumnya Allah Rasul. Wansur dan semoga membentangkan engkau rahmataka pada rahmatmu, pada kasih sayangmu, alal ibadi atas beberapa hamba, atas hambamu yang iman. Ya man wahai zat, lahu bagi zat ad-dunya dunia, wal akhiratu dan akhirat, wa ilaihi dan kepada zat al-ma'adu tempat kembali. Ya Allah, semoga engkau membentangkan rahmatmu atas hamba-hambamu, wahai zat yang menguasai dunia dan akhirat, dan kepadanya tempat kembali, yaitu besok di hari kiamat semuanya akan bangkit kembali menghadap untuk dihisab amalannya di sisi Allah. Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni engkau, lil muslimin pada orang-orang Islam laki-laki, wal muslimat dan orang-orang Islam perempuan,
wal mukminin dan orang-orang iman laki-laki, wal mukminati dan orang-orang iman perempuan. Ada yang tingkatannya masih Islam, ada yang tingkatannya sudah iman. Nanti meningkat lagi menjadi ihsan. Al-ahya'i orang-orang yang hidup, minhum dari mereka, muslimin dan mukminin, wal amwati dan orang-orang yang mati. Baik orang yang sekarang masih hidup, maupun orang-orang yang sudah mati dari golongannya orang-orang Islam dan orang-orang iman. Semua ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah, nawwir, semoga memberi cahaya Engkau ala ahlil kuburi, atas penghuni kubur. Memberi cahaya kuburahum, pada beberapa kuburan mereka, supaya kuburannya itu terang. Maksudnya mengalami keadaan yang baik di alam kubur, ya, tidak mengalami kegelapan dan tidak mengalami siksaan di alam kubur. Maksudnya ya orang-orang iman yang sudah mati. Doa ini khusus untuk orang-orang iman, tidak berlaku umum. Wa'fir, dan semoga mengampuni Engkau lil ahya'i, pada orang-orang yang hidup. Wa yasir, dan semoga memudahkan Engkau lahum, untuk mereka orang-orang yang masih hidup, umurahum, pada beberapa perkara mereka. Dan ampunilah orang-orang iman yang masih hidup dan mudahkanlah perkara mereka. Allahumma ya Allah, semoga menerima taubat Engkau ala ta'ibin, atas orang-orang yang bertobat. Wa'fir, dan semoga mengampuni Engkau dzunubal mudnibin, pada beberapa dosanya orang-orang yang berdosa. Wa qadi, dan membayarlah Engkau ad-daina, pada hutang, anil madinin, dari orang-orang yang berhutang. Maksudnya berilah mereka kemampuan, berilah mereka rizki, sehingga mampu untuk membayari hutang-hutang mereka. Wasfi, dan semoga menyembuhkan Engkau marandul muslimin, pada orang sakitnya orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Waktu, dan semoga menulis Engkau as-sihata, pada kesehatan, wal afiyata, dan kewarasan, selamat dari segala macam bahaya, wassalamata, dan keselamatan, lana, untuk kami baik yang khotib maupun jamaah salat Jumat tersebut, walika fatil muslimin, dan untuk seluruh orang-orang Islam. Ya Allah, tulislah kesehatan, kewarasan, dan keselamatan untuk kami dan untuk seluruh orang-orang Islam. Fi barrika, di dalam daratanmu, wa bahrika, dan lautanmu, ajma'ina, kesemuanya. Selamat baik di daratan maupun di lautan. Allahumma ya Allah, idfa, semoga menolak Engkau anna, jauh dari kami, al-gholaa, pada ghola. Ghola itu paceklik, kemarau panjang sehingga tidak ada bahan makanan. Wal wabaa, dan wabah penyakit, ya, seperti yang saat ini kita alami, ya, termasuk wabah penyakit. Wariba, dan riba. Wazina, dan perbuatan zina. Wazalazila, dan gonjang ganjing, maksudnya keadaan tidak aman. Wal mihani, dan beberapa cobaan. Wasu al-fitani, dan jeleknya beberapa fitnah, jeleknya beberapa kerusakan. Ma, apa-apa, zuhara, yang tampak opoma, minha, dari fitnah, baik fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan yang tampak oleh mata, wama, dan apa-apa batona, yang samar opoma, maupun fitnah atau kerusakan yang samar. Contohnya hati yang
munafik, hati yang ragu-ragu, hati yang ahli maksiat. Ini juga kerusakan tapi samar, tidak terlihat. Tolaklah an baladina, jauh dari negara kami, hadza yang ini, khosatan secara khusus. Wa an sa'iri biladil muslimin, dan dari seluruh negaranya orang-orang Islam, amatan secara umum. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga memberi engkau pada kami, fit dunya, di dalam dunia, hasanatan, pada kebaikan. Ya, semua kebaikan-kebaikan dunia. Ya, kesehatan, ya rizki, ya macam-macam. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, semoga engkau memberi pada kami hasanatan, pada kebaikan, kebaikan akhirat. Dosa-dosanya diampuni, amal baiknya diterima, dilipat gandakan. Waqina, dan semoga menyelamatkan engkau pada kami, adzaban nari, pada siksa neraka. Diselamatkan dari siksa neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, iku ya'muru, perintah siapa Allah, bil adli, pada keadilan. Perintah kepada kalian supaya berbuat adil, ya, sesuai dengan hukumnya Allah Rasul. Wal ihsani, dan berbuat baik. Wa ita idil kurba, dan mendatangi kerabat, artinya menyambung familimu, silaturahim. Wa yanha, dan mencegah siapa Allah, melarang siapa Allah, anil fahsyai, dari perbuatan fahsya. Fahsya itu jelek menurut Allah dan jelek menurut manusia. Contohnya berbuat zina. Atau fahsya itu diartikan dosa-dosa besar yang ada had atau ketentuan kafarahnya dari Allah. Wal munkari, dan kemungkaran, sesuatu yang dinilai jelek oleh manusia. Atau munkar itu dosa-dosa yang tidak ada had atau ketentuan kafarahnya dari Allah. Wal baghi, dan menganiaya sesama orang Islam, mengambil hartanya orang Islam tanpa hak, contohnya begitu. Ya'idukum, nasihat siapa Allah kum, pada kalian, la'allakum, agar kalian ikut tadzakkaruna, mengambil peringatan kalian. Seperti itulah nasihatnya Allah kepada kalian, supaya kalian mengambil peringatan. Wa aufu, dan menetapilah kalian, bi ahdillahi, pada janjinya Allah, idza ahadtum, ketika saling berjanji kalian. Tetapilah pada janjinya Allah ketika kalian saling berjanji. Artinya, ketika kalian saling berjanji dengan sesama manusia, kalian itu berjanji dengan menyebut namanya Allah. Dengan menyebut namanya Allah, sama halnya dengan kalian berjanji kepada Allah. Nah, ketika kalian sudah berjanji menyebut namanya Allah, maka tetapilah janjinya Allah tersebut. Wala tanqudu, dan janganlah merusak kalian al-aimana, pada beberapa sumpah atau beberapa janji. Ba'da tauqidiha, setelah kuatnya sumpah atau janji. Yaitu setelah betul-betul diniati, diucapkan dan menyebut nama Allah. Wa qad ja'altum, dan sungguh telah menjadikan kalian Allah, pada Allah, alaikum, atas kalian, kafilan, pada orang yang menanggung. Dan kalian telah menjadikan Allah sebagai orang yang menanggung atau penanggung jawab atas janji kalian tersebut. Artinya, dengan kalian menyebut nama Allah dengan demi Allah, berarti sama halnya dengan menjadikan Allah sebagai penanggung jawab atas janji kalian. Nah, karena kalian sudah menyebut nama Allah, sudah menjadikan Allah sebagai penanggung atas janji kalian, maka jangan sampai kalian merusak janji atau sumpah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma, pada apa-apa, taf'aluna, yang mengerjakan kalian. Kalau kalian menetapi janji, maka akan diberi pahala oleh Allah. Kalau kalian sengaja mengingkari janji, pasti Allah akan menulis dan akan membalas pada
perbuatan kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalau kalian Allah pada Allah Al-Azima yang Maha Agung. Dan ingatlah kalian kepada Allah yang Maha Agung dengan mengerjakan hak-haknya Allah, yaitu tertib netepi ibadah. Yadhkurukum, maka akan ingat siapa Allah kum pada kalian. Maka Allah akan ingat kepada kalian dengan selalu memberikan keridhaan dan nikmatnya Allah kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian hu pada Allah ala ni'amihi, atas beberapa nikmatnya Allah. Atas beberapa nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kalian mau bersyukur, yazidukum, maka akan menambah siapa Allah kum pada kalian. Bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya Allah pada kalian. Wala dzikrullahi, dan niscaya ingatnya Allah kepada kalian dengan memberikan kenikmatan, iku akbaru, lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Buktinya, walaupun kalian tidak ingat kepada Allah, bahkan berbuat maksiat, Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kalian. Wallahu, adapun Allah ku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa tasnauna, yang mengerjakan kalian. Kalau kalian bersyukur, di dunianya ya ditambah, ditetapkan nikmatnya ditambah, dan diberi pahala, diridhai oleh Allah. Kalau kalian tidak mau bersyukur, ya akan dicabut nikmatnya oleh Allah, diganti dengan siksaan. Kita lanjutkan. Babu sholati tasbihi, ini adalah babnya sholat tasbih. Hadatsana Abdurrahman ibnu Bishr ibn Hakam An-Naisaburi, Sana Musa ibnu Abdul Aziz, Sana Al-Hakam ibnu Aban, An Ikrimah, An ibni Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku qala, bersabda siapa Nabi, lil Abbas ibni Abdul Muthalib, kepada Abbas ibni Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi, yang ketika zaman perang Badar itu Abbas ini masih kafir, ya, bahkan sempat ditawan oleh pasukannya orang Islam dan bisa bebas dengan membayar tebusan. Ini Nabi bersabdanya ketika Abbas sudah jadi orang Islam. Ya Abbas, wahai Abbas. Ya Ammah, wahai paman. Tuh haknya disukun, bukan di dhammah. Ya Ammah, wahai paman, wahai pamanku. Ala u'tika, adakah tidak memberi aku kepadamu? Maukah engkau aku beri? Ala amnahuka, adakah tidak memberi anugerah aku kepadamu? Maukah engkau aku beri anugerah, sesuatu yang bernilai tinggi? Ala ahbuka, adakah tidak memberi aku kepadamu? Maukah engkau aku hadiahi? Ala af'alu, adakah tidak mengerjakan aku bika padamu? Asro hisolin, pada 10 perkara, maksudnya 10 macam dosa. Idza anta, ketika engkau iku fa'alta, mengerjakan engkau, zalika, pada demikian itu 10 macam, ghafara, maka mengampuni siapa Allahu Allah, laka, kepadamu, dzambaka, pada dosamu. Maukah engkau aku ajari 10 perkara, ketika engkau mengerjakan hal ini, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Yaitu awalahu, awalnya dosa, wa akhirahu, dan akhirnya dosa, qadimahu, dulunya dosa, dosa-dosa yang sudah lama, wa hadithahu, dan barunya dosa, dosa-dosa yang baru dikerjakan, khoto'ahu, luputnya dosa, maksudnya dosa yang dikerjakan tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan. Contohnya ya melihat
auratnya perempuan tanpa sengaja, ya kan? Tanpa sengaja terlihat auratnya perempuan oleh kita, namanya dosa yang tidak sengaja. Wa amadahu, dan sengajanya dosa, dosa yang memang dikerjakan dengan tahu, dengan sadar. Soghirahu, kecilnya dosa, dosa-dosa yang kecil. Wa kabirahu, dan besarnya dosa. Sirrahu, samarnya dosa, artinya dosa yang tidak diketahui oleh orang lain ketika kita mengerjakannya. Wa alaniyatahu, dan terang-terangannya dosa, dosa yang ketika kita mengerjakannya itu diketahui oleh orang lain. Asra khisalin, 10 perkara, 10 macamnya dosa itu. Ini yang aku ajarkan kepadamu. Kalau kamu mau mengerjakan hal ini, maka 10 macam dosa itu akan diampuni oleh Allah. Adapun perkara yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu antusolli, bahwa salat engkau Abbas, arba'a raka'atin, pada 4 rakaat. 4 rakaat salat sunnah. Taqra'u, membaca engkau fi kulli raka'atin, di dalam tiap-tiap rakaat, Fatihatal Kitabi, pada pembukanya kitab, pembukanya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dengan tentu saja di situ sebelumnya membaca ta'awud, karena wajib hukumnya membaca ta'awud sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Adapun cara sholatnya ya seperti sholat-sholat yang lain, diawali dengan wudhu, harus suci, ya. Kemudian hatinya berniat, lalu takbir dan seterusnya. Wasuratan, dan 1 surat, 1 surat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Fa'idha faragta, maka ketika telah selesai engkau minal qiraati, dari bacaan Fatihah dan surat, fi awwali rakaatin, di pertamanya rakaat, maksudnya di rakaat pertama, wa anta, sedangkan engkau iku qaimun, orang yang berdiri, kulna, maka membaca engkau. Biasanya kalau sudah selesai baca Fatihah, selesai baca surat, itu kemudian ruku. Nah, ini setelah selesai baca surat Fatihah dan surat, di situ membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdu, dan segala puji lillahi, bagi Allah, wala ilaha, dan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wallahu, adapun Allah ku akbaru, maha besar. Membacanya khamsa asrota marrotan, 15 kali. Setelah itu tsumma tarka'u, kemudian ruku engkau, ya, kemudian membaca doa ruku. Fataquluha, maka mengucapkan engkau pada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa anta, sedangkan engkau iku rakiun, orang yang ruku, membacanya asron, 10 kali. Tsumma tarfa'u, kemudian mengangkat engkau ra'saka, pada kepalamu, minar ruku'i, dari ruku, berdiri i'tidal. Fataquluha, maka mengucapkan engkau pada kalimat asron, 10 kali. Tsumma tahwi, kemudian turun engkau sajidan, dengan sujud, ya, sujud, kemudian baca doa sujud. Fataquluha, maka membaca engkau pada kalimat wa anta, sedangkan engkau kusajidun, orang yang sujud, membacanya asron, 10 kali. Tsumma tarfa'u, kemudian mengangkat engkau ra'saka, pada kepalamu, minas sujudi, dari sujud, itu duduk di antara 2 sujud, lalu membaca kalimat duduk, kalimat atau doa antara 2 sujud. Setelah itu fataquluha, maka membaca engkau pada kalimat
subhanallah saat terusnya itu asron 10 kali. Tsumma tasjudu, kemudian sujud engkau, sujud yang kedua. Lalu baca doa sujud. Setelah itu fataquluha, maka mengucapkan atau membaca engkau ha pada kalimat asron 10 kali. Tsumma tarfa'u, kemudian mengangkat engkau ra'saka pada kepalamu. Ya, ra'saka pada kepalamu. Posisi duduk seperti duduk tahiyat awal itu. Fataquluha, maka membaca engkau ha pada kalimat asron 10 kali. Ya. Baru setelah itu berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua setelah ini. Fadzalika, maka demikian itu yang dibaca dalam rakaat pertama, kalimat atau bacaan yang dibaca dalam rakaat pertama itu khamsun 5 wa sab'una dan 70 fi kulli rakaatin, di dalam tiap-tiap rakaat. Taf'alu, mengerjakan engkau dzalika pada demikian itu kelakuan, ya, membaca tasbih itu fi arba'i rakaatin, di dalam 4 rakaat. Ini. Jadi dalam setiap rakaat kalimat tasbih yang dibaca 75 kali, kemudian hal tersebut dikerjakan di dalam 4 rakaat, ya. Berarti 75 kali 4. Tanpa tahiyat awal, hanya tahiyat akhir saja. Ini statokta, jika mampu engkau antusoliyaha, untuk sholat engkau ha pada sholat tasbih, fi kulli yaumin, di dalam tiap-tiap hari, marratan 1 kali, ya faf'al, maka mengerjakanlah engkau. Jika engkau mampu mengerjakan sholat tasbih itu sehari sekali, ya silahkan kamu kerjakan sholat tasbih sehari sekali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu mengerjakan sholat tasbih sehari sekali, ya fafi kulli jum'atin, maka di dalam tiap-tiap Jumat, maksudnya 1 minggu sekali, ya, boleh hari apa saja, marratan 1 kali. Jika tidak mampu sehari sekali, ya setiap Jumat sekali atau setiap 1 minggu sekali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu sholat tasbih seminggu sekali, ya fafi kulli syahrin, maka di dalam tiap-tiap bulan, marratan 1 kali. Kalau enggak mampu setiap minggu sekali, ya 1 bulan sekali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu sebulan sekali, ya fafi kulli sanatin, maka di dalam tiap-tiap 1 tahun, marratan 1 kali. Tidak mampu sebulan sekali, ya 1 tahun 1 kali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu setahun sekali, ya fafi umrika, maka di dalam umurmu, di dalam hidupmu, marratan 1 kali. Minimal seumur hidup sekali pernah mengerjakan, ya. Syukur-syukur bisa setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, syukur-syukur bisa sehari sekali. Ini adalah sholat tasbih yang manfaatnya Allah mengampuni 10 macam dosa yang kita kerjakan, yang awal, yang akhir, yang dahulu, yang baru, yang tidak sengaja, yang kecil, yang besar, yang samar maupun yang terang-terangan, ya. Diusahakan pernah mengerjakan sholat tasbih ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.